Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa, para wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa di kesempatan kali ini bersama saya Ihsan Ahmad Ghani dalam program dan dalam konten Sekolah Dimyas Mahat Ihya As-Sunnah. Kali ini saya sedang berada di Rumah Makan Kebonjati, tepatnya di Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Sedang ada satu kegiatan yang diadakan oleh santri-santri dari SD ITTQ Ihya As-Sunnah. Dan nanti kita akan langsung melihat ada kegiatan apa di belakang saya ini. Sepertinya kegiatan yang sangat menarik dan tentunya juga kembali menggugah para wali santri sekalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan bersekolah di SD ITTQ Ihya As-Sunnah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Minta waktunya sedikit, Ustaz, ya. Boleh, di tengah-tengah kesibukan Ustadz nih sebagai panitia dan juga ketua dari kegiatan Haflah Tilawah Quran. Baik, pemirsa dan juga wali santri azanillahu yakum, kita akan berbincang juga langsung dengan ketua panitia dari Haflah Tilawah Quran tahun ini, di tahun 2024, Ustaz, ya. Ada Al-Ustadz Muhammad Helmi, hafizahullah ta'ala. Ustadz, pengen tanya-tanya Ustadz tentang kegiatan ini, dengan tujuan diadakan kegiatan ini, dan juga ini kegiatan apa sih, Ustadz, sebenarnya? Jadi saat ini kita sedang melaksanakan sebuah kegiatan yang bernama Haflah Tilawah, yang bertemakan menghidupkan generasi berakhlak Qurani. Masya Allah, Haflah Tilawah Quran, ya. Tujuan dari kegiatan itu sendiri, sebetulnya kegiatan ini merupakan refleksi dari kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan tasmian pekanan dan juga tasmian bulanan. Sehingga harapannya dari kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa kecintaan Al-Quran terhadap anak dan juga menyambung rasa silaturahmi ukhuwah terhadap antara wali santri dan juga guru-guru yang ada di sana. Masya Allah. Jadi memang acara ini dibuka untuk wali santrinya juga ada, santri-santrinya juga ada. Nah, kalau boleh tahu, Ustaz, apakah ini memang seluruh santri dari kelas 1 sampai kelas 6 atau siapa sih, Ustaz, pesertanya? Jadi untuk saat ini santri-santri yang ada di program Tijanul Quran, Ustaz, ada dari kelas 2 sampai kelas 6 yang seluruhnya mengikuti. Masya Allah, pemirsa. Jadi memang di SD ITTQ Ihya As-Sunnah ini ada kelas khusus Tijanul Quran, di mana kelas ini memang lebih memprioritaskan untuk mengedepankan target hafalan Quran, ya, Ustaz, ya. Dan acara ini dibuat memang khusus untuk kelas Tijanul Quran. Nah, untuk targetnya sendiri, Ustaz, apakah memang anak-anak dan peserta didik ini memenuhi, Ustaz, sampai dari kelas 1 sampai dari kelas 2 sampai kelas 6 tadi? Untuk target sendiri di program Tijanul Quran itu sendiri, kami memiliki target per tahunnya, harapannya anak-anak bisa mencapai 3 juz, sehingga untuk yang sampai di kelas 6-nya anak-anak harapannya sudah bisa finish di 15 juz. 15 juz, karena dimulainya dari kelas 2 tadi, Ustaz, ya. Nah, untuk tahun ini apakah ada yang sesuai target saat 15 juz? Alhamdulillah untuk tahun ini sendiri, alhamdulillah ada beberapa anak-anak dari kami yang sudah menuntaskan target capaiannya, Ustadz. Seperti di kelas 6, kurang lebih ada sekitar 8 anak yang sudah menuntaskan targetnya. Kemudian di kelas 5 pun sama, ada beberapa yang sudah menuntaskan capaian target. Masya Allah, ini bisa menjadi motivasi kembali untuk para wali santri, ya. Jadi memang di kelas Tijanul Quran ini sudah sesuai dengan target-targetnya. Bahkan sampai ada 8 peserta yang sudah melebihi dari target 15 juz di kelas 6 SD. Nanti apalagi kalau melanjutkannya di SMP ITTQ Ihya As-Sunnah, ya, Ustaz, ya. Nah, Ustaz, kalau harapannya sendiri, Ustaz, dengan adanya kegiatan ini dan kedepannya nantinya apa yang bisa motivasi anak?
Harapannya kedepannya anak-anak tentunya bisa terus lebih semangat kembali dalam Oke, menghafal betul Al-Quran, banget, Ustaz. Ustaz. Kemudian menjalin ukhuwah yang erat antara orang tua dan juga wali Iya, betul wali Ustaz ya. kelas. Karena tadi langsung dihadirin langsung oleh wali santrinya Ustaz ya. Baik Ustaz, terima kasih untuk waktunya dan ini bisa menjadi kembali motivasi dan pengetahuan untuk wali santri Ustaz ya untuk bisa mendaftarkan anaknya di kelas Tijan Al-Quran di SDIT TQ Ihya Sunnah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz. Oh, iya. Kita masih akan berlanjut untuk kembali berbincang bersama dengan langsung peserta dari kegiatan Haflah Tilawah Al-Quran yaitu santri SDIT TQ Ihya Sunnah. Tetap di Sekolah Dimyas Mahat Ihya Sunnah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Awalnya kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Namun seiring berjalannya waktu dengan tetap berusaha dan pada akhirnya kita akan mahir membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakhlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Oke, pemirsa Wali Santri Azanillahu wa Yakum, dan sekarang kita langsung berbincang bersama salah seorang peserta kegiatan Haflah Tilawah Quran SDIT TQ Ihya Sunnah. Ada Ananda Satria ya dari kelas 6 SDIT TQ Ihya Sunnah. Gimana Satria kesan pesannya mengikuti acara Haflah Tilawah Quran ini? Pesan-pesannya adalah teruslah untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Wah, Masya Allah. Ya. Kenapa Satria termotivasi untuk menjadi penghafal Quran? Karena waktu dulu saya itu pernah melihat ya ada sekolah yang katanya ada beasiswa buat penghafal Al-Quran. Nah, saya sebenarnya berminat di sekolah itu. Nah, Jurusan apa? Kenapa Satria pengen penghafal Quran? Pengen jadi masuk ke kuliah di sana? jurusan arsitektur yang hafal Wah, Al-Quran. Masya Allah. Jadi pengen jadi arsitek yang menghafal Quran. Nah, Ih. Ustaz. Nah, Satria, kalau selama ini Satria kelas di Tijan Al-Quran, gimana sih apa bedanya dengan kelas-kelas sebelum Satria Tijan Al-Quran? Apakah malah makin susah karena harus menghafal Quran atau gimana? Ya, awalnya sih kalau misalkan saya arsitek itu awalnya memang agak susah ya untuk menghafal Al-Quran. Tapi di saat itu saya dimotivasi oleh orang tua saya. Oke. Nah, sejak saat itu saya pun mulai semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Sampai sekarang alhamdulillah saya sudah bisa menghafalkannya. Masya Allah. Jadi motivasi dari orang tua perlu, Ya. dan memang awal-awal itu berat ya Satria ya, Nah, tapi keseninya lama-lama bisa. Satria sendiri udah berapa hafalannya? Alhamdulillah untuk sekarang anak sudah mencapai 16 juz. 16 juz di kelas 6. Berarti udah memenuhi target dong ya. Targetnya 15 juz, tapi Satria udah 16 juz. Masya Allah. Terakhir Satria, nanti Satria untuk SMP-nya mau di mana dan harapannya apa? Untuk SMP saya ya seperti biasa akan di sekolah Ihya Sunnah tetap saja. Lanjut lagi di Mataya Sunnah. Ya. Terus harapannya Harapannya saya bisa untuk hafal sebanyak 30 juz. 30 juz di SMP. Ya, di SMP. Wah, Masya Allah. Semoga tercapai cita-citanya Satria menjadi arsitek yang menghafal Quran. Juga nantinya bisa melanjutkan hafalannya di SMP IT ya, Ihya Sunnah, dan menyelesaikannya di jenjang SMP. Insya Allah, Allah mudahkan. Oke, pemirsa dan juga Wali Santri Azanillahu wa Yakum, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Satria, salah seorang dari santri Tijan Al-Quran yang sudah kelas 6 dan juga sudah lulus dari kelas Tijan Al-Quran dan sesuai target hafal 16 juz. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan dan tentunya ikuti kembali kegiatan kita masih dalam Haflah Tilawah Quran pada episode kali ini di Sekolah Dimyas Mahat Ihya Sunnah. Yang pertama, fihi rijalun yuhibbuna ayatatoharu. Jadi generasi Quran itu generasi yang memakmurkan masjid gitu kan. Itu akhlak yang pertama, itu contoh lah. Seperti disebutkan dalam surah At-Taubah. Yang kedua, siapa generasi Quran itu disebutkan dalam ayat adalah entrepreneur yang tidak terbuai dengan kehidupan dunia, entrepreneur yang tidak dilupakan untuk zikir kepada Allah, entrepreneur yang tidak lupa sholat, entrepreneur yang tidak lupa zakat. Jadi kalau sekarang orang hafal Quran kemudian jadi pedagang, itu orang hebat. Ayatnya lihat dalam surah An-Nur. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat. Jadi entrepreneur siapa? Katanya orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kehidupan dunia, tidak terlalaikan dari menunaikan sholat,
tidak terlalaikan dari mengingat Allah, tidak terlalaikan dari apa? Tidak terlalaikan dari menunaikan zakat. Nah, berarti generasi Quran kalau jadi pedagang tidak curang, jadi pedagang tidak interaksi riba, jadi pedagang yang ingat zakatnya. Kemudian ayat yang terakhirnya yaitu surah Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi. Ya, siapa? Generasi Quran itu adalah generasi yang apabila diseru berjihad di jalan Allah, mereka pun memiliki fisik yang kuat, mereka pun memiliki kesabaran, kekuatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, yang hafal Quran itu akan meliputi semua sistem kehidupan dan tidak mesti yang hafal Quran hanya ustadz saja. Baik pemirsa Bias Media dan juga para wali santri azani Allah wa yakum, dan saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang dari wali santri dari SD Titik Yasunah yang juga merupakan salah satu peserta wisudawan atau peserta yang sudah memenuhi target dari haflah tilawah Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Dengan Nizar saya. Bapak Nizar. Ya. Pak Nizar boleh tahu anaknya kelas berapa? Kelas 6 sama kelas 4. Kelas Kebetulan 6 ada 2, ya. dan kelas 4. Masya Allah. Yang kelas 6 namanya siapa Pak? Satria. Satria. Ya. Masya Allah. Ikhwan ya. Iya, Ikhwan. Gimana Pak targetnya selama ini dengan Satria dan setelah menjadi peserta wisudawan di haflah tilawah? Alhamdulillah Satria kebetulan mencapai target yang ditargetkan 15 juz. Ya. Alhamdulillah qadarullah dia dapat 16 juz. Masya Allah. Kemudian yang satunya lagi yang kelas 4 namanya? Yang kelas 4 namanya Sakif. Sakif. Juga peserta wisudawan? Ikut haflah tapi mungkin belum wisudawan karena baru kelas 4 kan. Oh, baru kelas 4. Ya. Kalau targetnya sendiri untuk Syakif gimana Pak? Alhamdulillah udah 7 juz sekarang. 7 juz di Ya, kelas 4. di kelas Wah, 4. Masya Allah, berarti tinggal 2 tahun lagi bisa ya. Semoga Insya ya Allah, bisa mudah-mudahan. menyelesaikan Allah hafalannya mudahkan. di target 15 juz. Ya. Bahkan tadi Satrianya sendiri sudah lebih dari 15 juz, sudah di 16 juz. Ya. Nah, Pak Nizar, gimana Pak kesan pesannya dengan selama ini Nizar sudah menghafal Quran di SDIT, khususnya kelas TK ini, kemudian targetnya sudah dicapai, kesan pesannya dengan SDIT TK, silakan Pak. Alhamdulillah sangat merasa terbantu. Jadi apa yang saya cita-citakan Masya untuk Allah. berikhtiar mungkin ya, mendapatkan anak yang soleh soleha penghafal Al-Quran bisa terkondisikan dengan baik di sekolah SD TK Yasunah. Nah, kalau untuk Nizarnya sendiri Pak, selama di rumah memang ada program khusus kah atau memang dibantu, sangat terbantu dengan SD TK ini sendiri dengan program hafalan Qurannya? Tentu saja harus ada sinergitas Nah, antara itu dia. orang tua dengan Kalau Pak sekolah. Nizar sendiri mungkin apa ya. tips dan triknya di rumah nih? Nah, paling kita membersamai aja. oke. Membersamai dalam artian jangan sampai kita menuntut anak menghafal Quran sedangkan kita sendirinya lalai gitu. Masya Allah. Jadi minimal ketika anak-anak berhalakoh menghafal Al-Quran itu kita duduk bersama gitu. Masya Allah. Jadi ini juga Nah. tergantung dengan kemampuan anak kan. Betul. Masih ada yang harus ditalkin. Yep. Kebetulan anak-anak udah bisa menghafal sendiri, Yep. jadi kita tinggal membersamai. Nanti kalau sudah beberapa kali mereka menghafal, setor ke kita baru untuk mempersiapkan setoran untuk ke sekolah gitu. Wah, Masya Allah. Jadi the best banget emang di rumahnya sendiri aja sudah dibantu dengan aktivitas-aktivitas yang memang mendukung untuk Satria ini bisa Insya Allah menghafalkan targetnya ya. mudah-mudahan ya kita semua berjuang. Masya Allah. Nah ini dia sahabat Islam, dan tentunya juga bisa dicontoh nih untuk para wali santri ya yang memang anaknya ingin sesuai dengan target dan juga di kelas penghafal Quran atau tijanul Quran. Nah Pak, untuk harapan kedepannya sendiri untuk Nizar setelah memang sudah selesai di SD dengan hafalan 17 juz, apakah ada harapan ke depan nantinya mungkin di SMP IT Ihya Sunnah ataupun di SMA IT Ihya Sunnahnya? Tentu saja ini perjuangan yang belum selesai gitu Betul. kan ya. Yang harus dilanjutkan lagi dan mungkin juga sudah berencana untuk melanjutkan ke SMP IT gitu. Masya Allah. Karena tadi kebetulan juga dari Ustadz juga ada SMP IT untuk TK-nya. Oh, Masya Mudah-mudahan nanti selesai SMP udah bisa hafiz Quran. Hafiz Quran. Jadi nanti di SMA-nya lebih fokus belajar tentang isi Qurannya Pak ya. Betul. Masya Allah. Barakallahu fikum Pak Nizar. Semoga Ya. tentunya apa yang diinginkan tercapai dari Amin. target hafalan anak-anaknya, putra-putrinya, dan juga tentunya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Amin. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para
kesulitan ketika membacanya, maka baginya 2 pahala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, pemirsa dan wali santri azani Allah wa yakum, baru saja kita mengikuti pada kesempatan kali ini rangkaian kegiatan oleh SDIT TQ Sunnah, yaitu kegiatan haflah tilawah Quran. Tentunya bersama dengan kelas dari Tijanul Quran di SDIT TQ Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menjadikan putra-putri kita putra-putri yang soleh dan solihah, menjadi putra-putri yang menghafal Al-Quran, para hafiz dan hafidhoh, dan juga tentunya memudahkan Anda, para calon wali santri, untuk bergabung menjadi keluarga besar Mahat Ihya Sunnah Tasikmalaya. Barakallahu fikum, sampai berjumpa pada episode selanjutnya tentunya dalam Sekolah di Mias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.